gini kan enak, kelihatan semuanya. Jadi saya tahu saya tidak berhadapan dengan makhluk gaib. Kita mulai sebentar lagi ya, ini beberapa masih menunggu di waiting room. Oke, baik. Kita mulai ya, Mas dan Mbak sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Baik, sekarang silakan kalau mau dimatikan lagi, kalau mau menghemat bandwidth dan lain sebagainya. Atau di tempat Anda hujan, koneksinya nggak bagus, silakan. Nah, hari ini kita akan membahas tentang financial technology yang kemarin sudah sempat saya singgung di sesi sebelumnya. Jadi financial technology ini adalah bagaimana kita memanfaatkan teknologi-teknologi terkini untuk mendisrupsi itu mencerabut, mengoyak-ngoyak gitu ya, sektor finansial. Karena sektor finansial itu adalah sektor yang paling yang boleh dibilang cukup tua begitu di dunia, termasuk di Indonesia sendiri misalnya Bank Rakyat Indonesia itu berdiri jauh sebelum Indonesia merdeka. Jadi financial sector yang nature-nya, yang yang sifatnya itu sangat rigid, sangat kaku, itu terpaksa harus dikoyak-koyak oleh teknologi yang membawa banyak sekali perubahan. Ini yang kemudian membuat financial technology menjadi sesuatu yang menarik. Nah, sebelum mulai, saya minta Anda untuk menuliskan di chat box gitu, apakah produk fintech yang Anda gunakan saat ini atau yang Anda ketahui, misalnya Anda pakai GoPay, atau Anda pakai pinjol, atau Anda pakai investasi di Bareksa atau apapun itu, silakan ditulis di dalam kolom chat box produk atau perusahaan atau jasa yang Anda gunakan, kemudian tuliskan saja di dalam kolom komentar. Silakan. Oke, beberapa jawaban sudah masuk. Flip, OVO, GoPay, kemudian Dana, GoPay, ShopeePay, One Mobile, Livin Mandiri, Link Aja, Bibit, QRIS, Kris, kemudian Brimo, Indo Premier, iPod, Mobile Banking, Dana, ShopeePay, Brimo, Flip, Toko Kripto, Ajaib, ShopeePay, Neoplus, GoPay, ShopeePay, Kris, Dana, Blue, OVO, Flip, Indodax, kemudian GoPay, kemudian ShopeePay, Link Aja, GoPay, Bibit, Ajaib, Stockbit, GoTrade, OVO, ShopeePay, BCA Mobile, Flip M-Banking, Modal Rakyat, Dana, Link Aja, OVO, Ajaib, dan M-Banking. Ada yang mau cerita kenapa Anda menggunakan itu? Silakan salah satu. Kenapa Anda pakai GoPay, atau kenapa Anda pakai Dana, atau Anda pakai Modal Rakyat, atau kenapa Anda pakai Indodax misalnya, atau kenapa Anda pakai Dana? Silakan. Izin Pak, mencoba membagi pengalaman Pak. Silakan Mas. Kalau saya sendiri Pak, kenapa menggunakan GoPay atau beberapa uang digital itu Pak, karena ada beberapa keuntungan yang diberikan Pak, kayak GoPay sering kasih cashback Pak, atau enggak misalnya menggunakan OVO sering ada diskon-diskon, bisa beli makanan atau beli barang, jadi penggunaannya untuk itu Pak. Oke, baik. Makasih Mas Leonardo. Jadi yang pertama tadi Anda sampaikan karena banyak sekali memberikan cashback dan memberikan diskon. Yang lain, ada alasan kenapa Anda menggunakan produk tersebut? Izin menjawab, Pak. Silakan, Mbak Salma. Mungkin tadi saya menyebutkan Flip ya, Pak. Dengan Flip itu pertimbangannya adalah bisa ini sih Pak, mengurangi dana untuk transfer gitu kan, biasanya kalau misal kita transfer antar bank kan ada dana tambahan. Oke, ya. Makanya dengan pakai Flip itu diuntungkan dengan biaya yang 0 gitu Pak. Oke, baik. Betul sekali, kalau Anda transfer antar bank biasanya kena 6.500 atau lebih, bahkan kalau yang real time, tapi dengan Flip biasanya bisa gratis ya, tidak perlu bayar biaya transfer. Yang lain, silakan.
Tadi ada beberapa yang menarik, modal Izin rakyat. Izin menjawab, Pak. Silakan Mas Faiz dulu. Kalau secara garis besar semuanya hampir sama ya Pak, kayak misalkan ada promo dan segala macamnya. Tapi kalau untuk saya pribadi memilih kayak memakai link aja itu untuk mempermudah kayak misalkan buat reservasi tiket gitu Pak. Kayak misalkan naik kereta api yang lokal, misal contoh kayak kereta api Pramek gitu ya Pak, kayak jurusan Jogja Kutarjo itu kalau misalkan bayarnya itu lebih mudah menggunakan link aja daripada misalkan harus jauh-jauh atau mengantri di loket stasiun gitu sih Pak. Oke, jadi membuat Anda lebih mudah dalam melakukan reservasi ya, kenyamanan. Iya, reservasi tiket. Baik, tadi Mbak siapa ya? Silakan Mbak. Iya, saya mau menjawab, Pak. Kalau dari pengalaman saya menggunakan teknologi itu malah membuat memanage keuangan itu lebih gampang gitu daripada pakai cash. Soalnya kalau pakai cash tuh kayak cenderung lebih uangnya tuh tercecer gitu, Pak. Lebih susah buat memanage-nya. Oke, menarik. Jadi dengan pakai aplikasi semacam ini, Anda lebih mudah untuk mengelola keuangan pribadi Anda ya. Jadi ketahuan dalam 1 bulan ini duitnya habis untuk apa gitu dan lain sebagainya. Yang lain? Permisi Pak, ingin berbagi pengalaman juga Pak. Silakan. Jadi saya menggunakan sekuritas Indo Premier Pak, karena pada saat itu Indo Premier itu salah satu sekuritas yang memberikan layanan untuk daftar secara online penuh Pak. Soalnya waktu itu beberapa sekuritas itu masih harus memberikan berkasnya secara fisik seperti itu Pak. Oke, jadi di Indo Premier salah satu yang awal-awal ya, yang memberikan fasilitas supaya Anda bisa melakukan transaksi, jual beli saham, dan lain sebagainya secara online. Karena pada saat itu belum banyak sekuritas yang melakukan ini secara online ya, harus dilakukan secara manual. Ada lagi yang lain? Ajaib, Brimo, Bibit, yang pakai Bibit, yang pakai Indodax, toko kripto, kenapa Anda pakai aplikasi-aplikasi tersebut? Atau ShopeePay ya, kenapa banyak yang pakai Izin ShopeePay? menjawab Pak. Silakan. Kalau alasan saya menggunakan Brimo karena kebetulan saya untuk tabungan dan yang lain-lain itu pakai BRI. Jadi selain itu juga buat transfer gitu lebih mudah karena kita nggak harus ke ATM, bisa langsung pakai Brimo seperti itu Pak. Oke, baik. Terima kasih Mas Billy ya. Karena memang transaksi keuangannya menggunakan BRI, jadi lebih mudah kalau menggunakan Brimo ya. Yang lain mungkin silakan. Saya izin berbagi juga Pak. Silakan Mas. Jadi kalau alasan saya pakai Bibit dan Ajaib itu karena buat belajar Pak. Jadi karena belajar lewat buku tuh kadang susah dipahami. Jadi saya mencoba untuk langsung gitu Pak. Mungkin itu Pak. Oke, baik. Jadi dengan menggunakan aplikasi seperti Bibit atau Ajaib, Anda bisa belajar langsung investasi gitu ya. Walaupun dalam jumlah yang lebih kecil, tapi Anda bisa belajar langsung mempraktekkan ilmu yang Anda pelajari. Yang lain, ini ada yang menggunakan token. Saya mau izin berpendapat, Pak. Silakan, Mbak. Oh ya, saya pakai toko kripto. Yang pertama, menurut saya fee-nya tuh lebih rendah dibanding exchange yang lain. Terus fiturnya toko kripto itu lebih menarik menurut saya gitu, Pak. Oke, sudah lama pakai toko kripto, Mbak? 2 tahun, Pak. 2 tahunan, oke, baik. Yang lain? Saya izin share, Pak. Yuk, Mbak. Saya menggunakan ShopeePay karena ShopeePay itu bisa digunakan untuk membeli segala kebutuhan sehari-hari, hampir semuanya ya Pak, mulai dari transaksi-transaksi seperti pulsa, paket data, listrik juga bisa dibayar di situ, bahkan sampai biaya pendidikan itu bisa dibayar di situ Pak. Jadi sepertinya cukup lengkap Pak fiturnya. Oke, jadi menggunakan ShopeePay itu semuanya all in ya, satu aplikasi untuk semua transaksi keuangan Anda gitu, semua bisa ditangani dari sana. Baik. Ada lagi mungkin yang lain? Selain karena cashback murah, diskon, biaya transfer 0, kemudian bisa membantu aktivitas Anda, membantu untuk investasi, fee-nya murah, fiturnya banyak, dan lain-lain. Ada lagi alasan lain kenapa menggunakan aplikasi-aplikasi ini? Izin share Pak, mungkin kalau
adanya dompet digital itu kayak jadi lebih praktis, soalnya kita nggak perlu bawa dompet karena juga bisa melalui handphone dan cashless. Oke, baik. Terima kasih, Mas Taufik. Selain itu, apalagi di zaman ini ya, zaman pandemi begini, disarankan kan tidak melakukan pembayaran dengan kontak ya, dengan menggunakan uang tunai. Jadi disarankan untuk menggunakan contactless payment. Jadi menggunakan aplikasi-aplikasi semacam ini diharapkan jauh lebih mudah, lebih nyaman, dan juga membantu ya untuk distancing dan lain sebagainya. Baik, kita lanjut, Mas dan Mbak sekalian. Ini nanti Anda bisa baca lebih detail di beberapa paper-paper ini. Nanti saya share saja filenya ke Anda. Kemudian di sini nanti kita akan membahas tentang bagaimana proses digitalisasi itu terjadi di sektor keuangan. Kemudian bagaimana inovasi di sektor keuangan dan financial market itu terjadi. Kemudian kita akan coba memprediksi tren-tren dan apa yang kemungkinan di masa depan akan menjadi sesuatu yang booming gitu. Nah, yang pertama dulu, apa yang disebut sebagai fintech. Nah, orang menyebutnya, mendefinisikannya banyak. Memang di literatur ini belum terdefinisikan dengan pasti. Kalau menurut Oxford Dictionary, ini adalah semacam komputer program dan teknologi yang lain yang digunakan untuk mendukung atau memungkinkan layanan perbankan dan jasa keuangan. Kemudian kalau Wikipedia mendefinisikan fintech itu sebagai lini bisnis yang berbasis pada software untuk menyediakan layanan jasa keuangan. Kemudian financial technology company, fintech companies ini umumnya startup, kemudian didirikan dengan tujuan untuk mendisrupsi incumbent, untuk mendisrupsi existing player yang ada di sektor jasa keuangan, dan perusahaan-perusahaan yang tidak banyak menggunakan software, tidak banyak menggunakan teknologi digital. Kemudian Fintech Weekly ini mendefinisikan fintech sebagai bisnis yang diarahkan atau ditujukan untuk memberikan financial services, layanan jasa keuangan dengan memanfaatkan software dan teknologi modern. Nah, kalau dirumuskan paling tidak ada beberapa keyword ya, bahwa di sini ada kata-kata seperti teknologi, kemudian ada kata-kata seperti software, lalu ada kata-kata disruptif atau disrupting, dan incumbent. Jadi intinya perusahaan-perusahaan ini ingin menawarkan jasa keuangan dengan memanfaatkan teknologi, dengan memanfaatkan software yang nantinya akan mendisrupsi incumbent jasa keuangan yang tidak menyandarkan dirinya dengan penggunaan teknologi terkini. Nah, di banyak literatur ada beragam sekali definisi tentang fintech, ya, mulai dari yang pertama bisa ditelusur itu 1972. Fintech ini sudah ada sejak lama, jadi didefinisikan sebagai singkatan dari financial technology yang mengkombinasikan keahlian seseorang atau organisasi dalam hal perbankan dengan teknik-teknik manajemen modern dan penggunaan komputer. Ini di tahun 1972 saat pertama kali komputer itu digunakan dan diadopsi di skala yang cukup luas ya. Tapi kemudian setelah itu idle, jadi nggak terlalu terdengar sejak 1972, baru muncul lagi di 2016, kemudian 2018 sampai yang kita dengar saat ini. Kalau Anda lihat di sini, Mas dan Mbak sekalian, definisinya kurang lebih sama, masing-masing menggunakan keyword kata kunci teknologi, kemudian menggunakan kata kunci tadi misalnya untuk memberikan value, memberikan jasa kepada customer, terutama customer yang sifatnya retail. Kemudian ini menjadi salah satu pilihan alternatif karena dengan memanfaatkan teknologi, dia bisa melakukan pengembangan secara cepat, rapid development, dan memperluas market ya, ekspansi market dengan cepat. Kemudian teknologi yang digunakan umumnya berbasis mobile, jadi Anda mengaksesnya menggunakan handphone, tidak menggunakan komputer, walaupun bisa mungkin di beberapa layanan.
Kemudian hal itu nanti akan mendorong terjadinya perubahan industri dan konvergensi antara sektor jasa keuangan dan teknologi. Lalu tadi keyword yang muncul di slide sebelumnya, disruptif, ini muncul lagi. Kemudian adanya pergeseran, ini juga muncul lagi. Kemudian peningkatan jasa keuangan, ini juga muncul. Disrupsi, ini juga muncul, dan lain sebagainya. Jadi kita memang belum menemukan satu definisi yang pasti, tapi paling tidak kalau dirangkum, mereka semua memanfaatkan teknologi, memberikan layanan kepada customer, inovatif, karena memungkinkan pengembangan produk baru, memperluas market, kemudian teknologi yang digunakan umumnya teknologi berbasis mobile, lalu sifatnya yang disruptif, ini akan membuat terjadinya pergeseran di industri jasa keuangan. Dulu kalau bayar-bayar harus ke bank, sekarang mungkin tidak lagi harus datang ke bank, ya, cukup buka handphone Anda, terus kemudian lakukan transfer dan seterusnya. Dulu kalau bayar listrik harus datang ke PLN, ngisi formulir, nunggu antrian, dan lain sebagainya. Sekarang semuanya sudah dilakukan secara otomatis dengan menggunakan teknologi fintech. Nah, kalau dirumuskan, Mas dan Mbak sekalian, maka fintech itu adalah implementasi dan utilisasi teknologi, terutama teknologi-teknologi yang terkini, dan teknologi-teknologi yang berbasis mobile, kemudian tujuannya untuk meningkatkan layanan perbankan dan jasa keuangan, umumnya dilakukan oleh startup, tapi berbeda dengan startup yang lain. Bedanya apa? Karena di fintech ini startup yang didirikan oleh biasanya orang-orang yang berpengalaman, ya. Kalau startup pada umumnya itu didirikan oleh anak-anak muda, misalnya lagi kuliah atau fresh graduate, itu bikin startup. Kalau untuk yang teknologi pada umumnya, tapi untuk fintech itu biasanya didirikan oleh orang-orang yang lebih mature, orang-orang yang lebih dewasa. Biasanya mungkin jebolan dari perbankan atau mungkin jebolan dari konsultan yang mengetahui ada semacam loophole, ada semacam peluang, ada semacam kesempatan untuk membuat ini, terus kemudian mereka punya kemampuan untuk itu, lalu mereka bikin startup yang berbasis di fintech tadi. Jadi bedanya di situ, kalau startup pada umumnya, Facebook misalnya, atau Google dulu pertama kali didirikan, itu kan saat mereka masih kuliah, ya, masih sekolah. Sementara startup yang di fintech ini biasanya oleh orang-orang yang sudah punya pengalaman. Kemudian menggunakan teknologi yang terkini, software terkini, kemudian termasuk algoritma, machine learning, dan lain sebagainya, dan sifatnya itu mendisrupsi incumbent, mendisrupsi finansial sektor yang selama ini boleh dibilang terkenal kaku, terkenal rigid, itu terpaksa terdisrupsi sehingga terjadi perubahan dan lain-lain. Kalau tidak ada teknologi semacam ini, kita mungkin nggak akan pernah dengar istilah bank digital. Kan dulu kalau dulu kita punya layanan perbankan itu hanya bisa dilakukan hari Senin sampai hari Jumat. Hari Sabtu dan Minggu kita nggak bisa melakukan transaksi, kecuali kalau lewat ATM. Kemudian dengan adanya bank digital, kita bisa melakukan transaksi keuangan sendiri lewat mobile phone, atau lewat aplikasi, atau lewat website, tanpa harus datang langsung ke bank. Kalau dulu untuk daftar, bikin akun, kita harus datang langsung, isi formulir, ngantri, nunggu, nanti besoknya balik lagi untuk ambil buku tabungan, atau untuk ngambil kartu ATM, dan lain-lain. Sekarang dengan adanya bank digital, kita hanya perlu scan aja foto KTP-nya, kemudian memasukkan nomor ID, dan lain sebagainya, terus akunnya bisa di-approve, nanti kartunya langsung dikirim ke alamat kita dalam waktu singkat. Ini adalah perubahan yang luar biasa besar, terutama bagi sektor perbankan yang lagi-lagi adalah sektor yang sangat rigid, sangat kaku, dan sudah sedemikian rupa bentuknya sejak bertahun-tahun yang lalu. Nah, Mas dan Mbak sekalian, kalau di fintech ini proses bisnisnya macam-macam, bisa customer to customer, terutama untuk pembayaran, crowdfunding, peer-to-peer lending, itu sifatnya customer to customer. Tapi ada juga yang business to customer, misalnya untuk pendanaan, untuk asuransi,
Kemudian untuk investasi itu biasanya business to customer bentuknya, lalu ada juga yang B2B, tapi ini biasanya nggak kelihatan ya. Karena yang lebih populer atau yang kita lebih sering lihat iklannya mungkin yang C2C dan B2C. Tapi kalau jangan dilupakan bahwa B2B-nya ada banyak. Misalnya untuk supporting technology, untuk data analytics, untuk predictive modeling, simulasi, dan lain-lain, maupun untuk infrastruktur, untuk backup data, kemudian untuk pengelolaan platform, dan lain sebagainya, itu biasanya B2B, dan mungkin tidak terlalu populer di mata kita. Terus pertanyaan berikutnya adalah, apa istimewanya fintech? Dia punya peranan khusus yang mungkin tidak dimiliki oleh incumbent, ya, tidak dimiliki oleh perbankan dan jasa keuangan yang konvensional. Pertama, dia mendorong solusi untuk industri-industri yang berbasis internet atau e-commerce. Dia juga mendorong transaksi yang berbasis pada digital economy, creative economy. Dia juga mendorong tumbuhnya small medium enterprise dan entrepreneur baru. Lalu dia juga mendorong tadi yang saya singgung di bagian sebelumnya, bisnis kreatif ini juga sangat terbantu oleh adanya fintech. Kenapa demikian? Karena di sektor perbankan konvensional itu biasanya profesi seperti artis itu tidak sulit gitu untuk mendapatkan kepercayaan. Kemudian profesi seperti event organizer, profesi seperti desainer itu biasanya tidak disukai oleh perbankan konvensional. Demikian juga untuk profesi seperti atau industri sektor outsourcing itu juga tidak disukai oleh perbankan. Nah, sektor-sektor semacam ini duitnya kan gede, walaupun banyak ketidakpastiannya ya. Misalnya Anda jadi I.O., Anda jadi perusahaan advertising, itu duitnya gede, tapi asetnya kan nggak terlalu besar, capitalnya nggak terlalu besar. Jadi untuk bisa dapat jaminan dan lain sebagainya itu sulit. Pinjaman dari bank dan lain sebagainya itu sulit. Walaupun duit Anda gede, perputarannya gede. Karena harus ada aturan 5C, itu karakter, capital, dan lain-lain. Tapi di sektor-sektor seperti ini itu ditangkap oleh fintech-nya. Jadi perusahaan misalnya seperti I.O. itu, Anda jadi I.O. untuk bikin pameran atau Anda jadi I.O. untuk bikin konser, setelah Anda dapat kontrak, kan Anda butuh duit nih untuk mencari artis, untuk membayar panggung, untuk menyewa tempat, untuk konsumsi, dan lain sebagainya. Padahal kontrak dari sponsor itu mungkin baru bisa dicairkan katakanlah 2 bulan lagi atau 3 bulan lagi. Nah, perusahaan-perusahaan fintech itu memberikan kesempatan untuk itu. Karena kalau di perbankan mereka pasti minta aset, minta jaminan dan lain-lain yang mungkin di perusahaan-perusahaan seperti I.O. itu mereka nggak punya. Beda dengan perusahaan-perusahaan misalnya seperti pabrik, ya kan ada pabriknya, ada mesin yang bisa dijaminkan sebagai kolateral kalau nanti terjadi default dan lain-lain. Tapi untuk I.O. kan nggak kayak gitu. Nah, kembali ke perusahaan fintech tadi, kalau Anda sudah dapat kontrak, misalnya dari Sampurna atau dari Jarum, dari perusahaan-perusahaan rokok yang biasanya jadi main sponsor, ya udah modal kontrak itu Anda bisa dapat dana pinjaman, dananya bisa digunakan untuk merekrut artis, untuk sewa tempat, untuk dekorasi, untuk catering, dan lain-lain. Demikian juga untuk perusahaan-perusahaan seperti advertising, kemudian desainer, developer, outsourcing, dan lain sebagainya. Outsourcing itu kan membutuhkan cash flow yang besar ya, terutama untuk akhir tahun, sama untuk lebaran, karena harus bayar THR. Dan duitnya harus cash kan untuk memberikan kepada para karyawannya itu. Biasanya yang kayak gini ini juga tidak disukai oleh perbankan konvensional. Nah, inilah yang ditangkap oleh perusahaan-perusahaan fintech. Lalu yang terakhir adalah membantu pengembangan market, terutama orang-orang yang belum terlayani oleh perbankan konvensional, atau istilahnya unbanked population. Karena kalau dulu ya bikin rekening kan harus datang langsung ke bank ya. Sekarang Anda cukup pakai nomor telepon, KTP, NIK, yang tersambung ke Dukcapil, Anda sudah bisa bikin akun di GoPay atau di OVO, Dana, dan lain sebagainya. Yang itu bisa Anda gunakan untuk melakukan transaksi,
bayar listrik, bayar tagihan-tagihan, dan seterusnya. Ini beberapa peranan penting yang dijalankan oleh fintech yang saat ini ya belum dijalankan atau belum ditangkap oleh perbankan konvensional. Tapi di sisi lain tentu ada tantangannya, karena di sektor fintech itu regulasinya belum mature. Sekali lagi, perbankan itu adalah industri yang paling tua, yang cukup tua. Bahkan sebelum Indonesia merdeka, kita sudah punya BRI. Sementara industri fintech itu kan baru berdiri tahun 2010-an, ya, 2014, 2015, 16. Jadi regulasinya belum mature. Kemudian kalau kita bicara krisis ekonomi, krisis perbankan, bank itu udah bolak-balik krisis sejak tahun 70-an, sejak tahun 80-an itu ada Pakto 88, kemudian pada saat krisis ekonomi 97-98 itu juga ada deregulasi, kemudian krisis subprime mortgage di 2008-2009. Jadi banyak sekali krisis yang sudah melewati atau sudah mendera perusahaan-perusahaan perbankan dan keuangan, jasa keuangan konvensional. Ibaratnya mereka itu sudah banyak makan asam garam, gitu, karena sudah melampaui banyak krisis. Nah, fintech itu belum. Kita belum melihat terjadi krisis besar-besaran yang mengalami atau yang dialami oleh perusahaan-perusahaan fintech. Jadi belum teruji nih seberapa kuat, seberapa mature industri ini. Lalu masalah yang lain adalah overlapping rules, ya, karena di Indonesia itu diatur oleh Bank Indonesia, kemudian diatur juga oleh OJK. Ini untuk yang pembayaran dan lending, payment dan lending. Tapi kalau itu kaitannya dengan kripto, nanti izinnya ada lagi dari Bapepti. Kemudian mungkin selain itu juga ada urusannya dengan bersinggungan dengan Kominfo karena terkait dengan telekomunikasi dan informatika. Lalu ada juga kaitannya dengan keuangan terkait dengan khususnya perpajakan. Jadi aturan-aturan yang berlapis ini mungkin akan sangat menyulitkan bagi perusahaan fintech untuk tumbuh, ya, karena harus comply dengan bapak ibunya itu ada banyak, gitu. Jadi harus comply dengan BI, dengan OJK, dengan Bapepti, kemudian nanti juga harus dipanggil Kominfo, dipanggil oleh Kementerian Keuangan dan seterusnya. Kemudian potensi untuk terjadi fraud, Anda sudah mungkin bisa lihat di berita. Ada orang yang bahkan sampai bunuh diri karena ditarik oleh pinjol, kemudian merasa malu dan lain sebagainya, diiming-imingi pinjaman yang mudah, yang praktis, tapi tidak tahu bahwa ternyata bunganya sangat tinggi. Kemudian melakukan abuse, jadi kontak yang ada di nomor handphone yang bersangkutan itu terus kemudian disebarluaskan, ditelepon satu persatu, ditagih lewat saudaranya, kenalannya, dan lain sebagainya. Kemudian ini juga sangat tipis sekali bedanya dengan shadow banking. Maksudnya kalau orang Jawa bilang itu bank legit, bank yang memberikan pinjaman dengan bunga yang luar biasa besar. Kemudian mungkin juga ada yang menggunakan skema MLM, Ponzi atau money games. Ini juga ada beberapa yang dicurigai menjalankan praktek-praktek semacam ini. Kemudian ancaman atau tantangan yang kedua adalah bahwa inovasi yang dibawa oleh fintech itu akan bersifat disruptif. Disruptif itu bahasa Inggrisnya rock the boat, ya, atau shake the boat. Jadi kapalnya itu digoyang-goyang gitu loh. Dampaknya apa ya? Nanti akan terjadi banyak sekali perubahan. Misalnya perbankan mungkin terpaksa harus melakukan merger dan akuisisi. Kemudian perbankan konvensional mungkin juga harus melakukan layoff, ya, pemecatan besar-besaran. Kemudian juga mungkin harus ada aturan atau regulasi tertentu supaya perbankan konvensional tetap eksis misalnya. Jadi banyak sekali perubahan besar-besaran yang berpotensi membuat kacau, karena perubahannya terlalu besar, terlalu cepat, terlalu signifikan.
Lalu yang ketiga, ini juga tantangan bahwa dengan adanya teknologi seperti ini, misalnya seperti fintech tadi, pinjol tadi, ada semacam pengkultusan gitu ya, bahwa dengan adanya fintech itu kita bisa mendorong pertumbuhan ekonomi. Dengan adanya fintech, orang bisa mendapatkan pendanaan dengan cepat dan murah. Jadi ini dianggap sebagai semacam shortcut. Padahal nggak selalu demikian. Kalau kita ingin menumbuhkan perekonomian, ya aturannya dibuat lebih mudah. Kemudian pungutan-pungutan liar ya harus dihilangkan. Kemudian aparatnya juga harus lebih berorientasi kepada servis, kepada layanan kepada masyarakat gitu. Jadi tidak sekedar mengandalkan ada fintech yang bisa membantu pembiayaan terus masalah selesai gitu. Itu terlalu mengadi-ngadi. Nah, ini lebih spesifik lagi, Mas dan Mbak sekalian, tantangan yang dihadapi dari sisi manajemen, dari manajerial ya, bahwa untuk perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang misalnya untuk insurance, untuk perbankan, untuk lending platform dan lain sebagainya, mereka menghadapi tantangan yang jauh lebih kompleks. Yang pertama adalah bagaimana mereka bisa meningkatkan proposisi, value proposition terhadap apa yang sudah diberikan oleh fintech. Jadi pertanyaannya adalah bagaimana bank itu bisa merespon atau meningkatkan value yang saat ini sudah ditawarkan oleh fintech. Misalnya sebagai contoh bank-bank besar, bank-bank BUMN umumnya ya, itu kan mudah sekali narik duit dari Anda. Kalau ganti buku nanti kena charge, transfer kena charge, kemudian kartu ATM ganti kena charge lagi, kemudian Anda mau mencairkan deposito atau Anda mau bikin akad kredit dan lain sebagainya, ada biaya, ada harus bayar materai dan lain sebagainya. Banyak sekali biaya-biayanya ya. Nah, menghadapi fintech, perusahaan-perusahaan fintech yang sangat adaptif, sangat lean, ya mau tidak mau perusahaan-perusahaan itu ya harus berubah, otherwise mereka nanti akan ditinggalkan. Saya yakin sekali nih teman-teman sekalian yang ada di sini mungkin sudah banyak yang menggunakan bank digital dan cukup happy dengan bank digital. Dan mungkin nggak ada pikiran untuk bikin akun di bank-bank BUMN besar ya, Mandiri, BRI, dan lain-lain. Kecuali kalau memang orang tua Anda ngasih transfernya lewat bank tersebut, ya mau nggak mau Anda bikin itu. Tapi otherwise, kebutuhan Anda kan saya rasa sudah bisa terpenuhi dengan adanya bank digital yang lebih clean, yang lebih praktis, yang lebih cepat, layanannya bagus, biayanya murah, dan seterusnya. Kemudian kesulitan lain atau tantangan lain adalah di perbankan itu kalau mau bikin akad kredit, meminjam, prosedurnya cukup lama karena mereka punya sistem kredit scoring yang kompleks ya. Anda jadi nasabah udah berapa lama, kemudian Anda punya rekening saldonya berapa besar, kemudian Anda punya gaji bulanannya berapa, kemudian Anda punya mampu membayar cicilan setiap bulannya berapa persen, lalu Anda dianggap berisiko tinggi atau tidak, kemudian Anda punya suami atau punya istri, punya anak berapa, dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi semua itu dihitung. Nah, dengan adanya peer-to-peer lending yang dilakukan atau dijalankan oleh perusahaan-perusahaan fintech, proses penjodohan itu jauh lebih cepat. Jadi dengan peer-to-peer lending ini mencari orang yang punya dana dengan orang yang membutuhkan dana itu bisa dilakukan dengan sangat cepat karena mereka punya algoritma yang transparan. Gitu. Terus kita bisa milih ya. Kalau menggunakan peer-to-peer lending itu kita bisa milih mau membiayai proyek apa, perusahaan apa, ini sebagai investor. Jadi kita bisa milih kalau ada perusahaan X sedang membutuhkan dana untuk membayar tagihan atau untuk mengadakan event, kita bisa pilih perusahaannya ada di Jakarta, menawarkan bunga 14% misalnya, reputasinya bagus, ada dokumennya, dan seterusnya kita bisa bayari. Kita bisa bayari separuhnya, kita bisa bayari sepenuhnya.
Tapi kalau di perbankan kan kita nggak tahu, Anda ngasih tabungan, Anda store tabungan, atau Anda bikin deposito, Anda kan nggak tahu duit itu akan lari ke project mana, atau akan dipinjamkan ke customer yang mana, dan seterusnya. Konsep inilah yang matching tadi, yang bagi banyak orang, misalnya orang-orang yang yang cukup kuat memegang agama, ini dianggap sebagai sesuatu yang lebih syar'i gitu. Karena si peminjam tahu siapa yang meminjam, demikian juga sebaliknya, tujuannya untuk apa, dapat keuntungan berapa, dan seterusnya. Beda dengan kalau kita nabung di bank, kan itu nyampur semua duitnya. Kemudian yang lain lagi adalah tentu perusahaan-perusahaan fintech itu punya solusi jasa keuangan yang komplit. Biasanya mereka all in ya, semua transaksi bisa dilakukan di situ. Fiturnya lengkap sehingga kita sebagai pengguna itu sangat nyaman. Beda dengan perbankan ya. Perbankan itu tabungan itu ada di sini, kemudian untuk giro itu nanti bagian yang lain, deposito bagian yang lain lagi. Kemudian kalau Anda mau bikin kartu kredit ya nanti harus ke lantai 2, Anda mau mengajukan pinjaman nanti di lantai 3, Anda mau mengajukan KPR atau kredit untuk kendaraan nanti di lantai 5 dan seterusnya, dan semua itu silo gitu. Ini yang tidak dimiliki di perusahaan-perusahaan fintech. Kemudian yang lain lagi terkait dengan cryptocurrency, perusahaan-perusahaan fintech jauh lebih adaptif, jauh lebih responsif untuk menanggapi peluang dari sini. Jadi sebagai intermediary, sebagai platform yang membantu kita untuk bisa melakukan transaksi kripto dengan mudah, perusahaan-perusahaan fintech bisa menangkap peluang itu dengan cepat. Tapi kalau di perbankan sulit atau bahkan mungkin mustahil karena Bank Indonesia masih menganggap cryptocurrency ini ilegal. Transaksi itu harus dilakukan dalam rupiah. Padahal transaksi kripto kan biasanya dalam satuan US dollar. Kemudian di perusahaan-perusahaan perbankan itu biasanya terbentuk regulasi. Jadi mereka tidak bisa berlari cepat karena regulasinya memang sangat strict. Kemudian yang lain lagi mungkin adalah soal pembentukan inkubator. Ini kasus yang menarik, mungkin apa yang terjadi di Inggris atau di UK itu khususnya di London, ini bisa menjadi pusat bagi pertumbuhan fintech karena memang di sana dibuat ekosistem yang bagus, demikian rupa sehingga sangat ramah terhadap perusahaan-perusahaan fintech. Kemudian di sana juga ekosistemnya baik dalam artian sangat dekat dengan regulator, FSA, Financial Services Authority, kemudian rezimnya juga memungkinkan fintech untuk berkembang. Ini yang mungkin masih jadi PR untuk negara-negara seperti kita di Indonesia. Nah, ke depannya, Mas dan Mbak sekalian, kita akan melihat pertarungan yang sangat seru nih, antara fintech dengan perusahaan konvensional, perbankan konvensional. Perbankan konvensional kita tahu masih mendominasi industri, orang kaya lama, orang tua kita semuanya masih menggunakan perbankan konvensional. Kemudian mereka juga punya layanan yang tersebar luas, cabangnya ada di seluruh provinsi. Kemudian masih relatif punya pertumbuhan, sektornya sudah established dengan baik, sudah mature, kemudian punya mitigasi risiko yang baik karena sudah berkali-kali kena krisis, istilahnya sudah digebuki berkali-kali, jadi pengalamannya banyak. Lalu didukung oleh regulasi yang ketat. Di satu sisi regulasi yang ketat itu membantu mereka untuk comply, untuk menghindari moral hazard, tapi di sisi lain aturan yang terlalu strict bisa membatasi inovasi. Nah, fintech itu dianggap sebagai, di sisi lain dianggap sebagai new kids on the block, anak baru, pendatang baru. Pertumbuhannya sangat tinggi, kemudian belum bisa dianggap dewasa, masih mencoba mencari bentuk. Seperti anak remaja itu biasanya masih mencari identitas, belum tahu mau jadi apa, dan seterusnya. Nah, fintech itu kurang lebih kayak gini. Kemudian penggunanya biasanya orang-orang perkotaan, kemudian menengah ke atas, anak-anak muda yang punya pengetahuan atau literasi teknologi yang bagus. Tapi fintech juga punya fokus untuk mengejar tadi market-market yang belum terlayani oleh perbankan konvensional, seperti sektor ekonomi kreatif, sektor informal itu juga
menjadi salah satu target bagi perusahaan fintech. Lalu stabilitas mitigasi risiko ini masih belum teruji, beda dengan perbankan konvensional. Nah, ini yang kemudian nanti akan menjadi pertarungan yang seru nih antara perusahaan fintech dengan perusahaan-perusahaan perbankan yang konvensional. Kalau melihat dinamika yang ada saat ini, rasanya anak-anak muda kan sudah banyak pindah ke perusahaan-perusahaan fintech, kemudian layanan jasa keuangan juga lebih banyak digunakan atau dilakukan dari perusahaan-perusahaan fintech, dan perbankan ini nampaknya nanti akan menjadi kasir saja di masa yang akan datang. Dalam artian Anda terima duit dari orang tua, ditransfer ke bank, kemudian dari bank Anda pindahkan ke perusahaan fintech, lalu Anda transaksinya dari sana. Atau sebaliknya Anda terima gaji, Anda kerja, kemudian duitnya ditabung di perbankan konvensional, tapi untuk layanan misalnya asuransi, investasi, atau pembayaran, itu Anda akan menggunakan perusahaan-perusahaan fintech. Itu dulu mungkin Mas dan Mbak sekalian, sampai sini kalau ada komentar atau pertanyaan silakan. Pak, saya ingin bertanya. Silakan Mbak. Oke Pak, jadi saya Hasna ingin bertanya, tadi kan setelah Pak Novi cerita nih tentang perusahaan fintech, ini kan kelihatan banget ya Pak, bahwa perusahaan fintech ini mengancam perbankan ataupun bank konvensional. Nah, jikalau mereka tidak adaptif gitu ya Pak. Nah, kalau misalkan bicara soal future ya Pak, kira-kira kenapa ya kita harus mempertahankan bank konvensional? Kira-kira bagaimana solusi bank konvensional itu memposisikan dirinya untuk menghadapi perusahaan fintech? Apakah mungkin bisa pakai Blue Ocean strategi, Pak? Mungkin yang untuk keluar dari red zone, itu bisa dilakukan oleh bank konvensional. Begitu, Pak. Terima kasih. Oke, makasih Mbak. Ya, mungkin bisa ya tadi yang Anda sampaikan terkait misalnya Blue Ocean strategi gitu. Jadi walaupun bank konvensional itu mungkin kalau prediksi saya di masa yang akan datang akan menjadi kasir, tapi mereka mungkin akan tetap punya market tersendiri walaupun marketnya lebih niche. Misalnya untuk nasabah-nasabah yang premium atau nasabah prioritas kalau di bank-bank konvensional. Ini orang-orang kaya yang punya duit luar biasa besar, biasanya akan menjadi nasabah prioritas. Nah, orang-orang ini mungkin akan tetap menggunakan layanan jasa perbankan konvensional karena mereka sudah biasa dilayani, menikmati kenyamanan, kemudian kalau mau transfer dan lain sebagainya sudah dibantu, diisikan formnya dan lain sebagainya. Mereka mungkin menikmati fasilitas-fasilitas itu, terus kemudian dapat bunga dengan rate khusus, deposito dengan bunga yang beda dengan rate yang diberikan ke masyarakat jelata gitu ya. Dan menurut saya sih niche market seperti ini untuk nasabah prioritas ini mungkin nggak akan pindah ke fintech. Orang-orang kaya lama itu kayaknya masih akan tetap menggunakan perbankan konvensional karena mereka menikmati fasilitas layanan, kemudahan, kemudian prioritas itu sendiri yang tidak diperoleh di fintech. Bayangkan ya konglomerat besar duitnya miliaran, triliunan, harus menginstall aplikasi, harus nyekan KTP, harus ngirim ini, itu kayaknya mereka nggak akan mau melakukan itu. Jadi mungkin saja Mbak yang Anda sampaikan tadi, niche marketnya masih ada dengan menggunakan Blue Ocean Strategy, misalnya fokus ke nasabah yang kayak gini, nasabah yang sangat kaya, prioritas dengan menawarkan full service yang lengkap, mungkin masih peluang di sana masih sangat besar. Tapi yang umum, yang majority customer, menurut saya mungkin akan banyak geser ke fintech. Baik, Pak. Kalau misalkan berarti sebetulnya untuk bank sendiri tuh ya harus adaptif gitu ya, Pak, untuk kalau misalkan narik market yang sekarang ini ya, Pak? Iya, Mbak, betul. Yang terjadi sekarang adalah perusahaan perbankan itu biasanya menggandeng perusahaan-perusahaan fintech. Jadi ini ditarik, atau mereka membuat venture capital yang khusus untuk startup di bidang fintech. Seperti misalnya Mandiri itu punya Mandiri Capital Indonesia, kemudian BRI juga demikian, kemudian BNI mereka juga punya. Jadi perusahaan-perusahaan besar itu kalau disuruh berubah, ini disuruh berubah menjadi bank digital itu mustahil.
karena terlalu rigid, terlalu kaku, dan sistemnya sudah berjalan seperti itu. Maka yang mereka lakukan adalah mereka bikin perusahaan fintech atau mereka bikin perusahaan venture capital yang di bidang fintech, atau mereka akan menggandeng perusahaan-perusahaan fintech diakuisisi itu untuk memperkuat kapabilitas digital yang mereka miliki. Karena kalau mereka sendiri yang berubah, sulit. Oke, paham Pak. Terima kasih Pak. Nah, tantangan berikutnya adalah nanti kita akan ketemu namanya fintech dengan techfin. Fintech ini perusahaan-perusahaan tadi yang saya sebutkan di slide sebelumnya, perusahaan-perusahaan perbankan yang bekerja sama dengan fintech seperti yang ada di Indonesia. Ini kan rezimnya nampaknya fintech itu akan digandeng atau diakuisisi, atau bahkan perusahaan-perusahaan perbankan konvensional ini bikin model ventura sendiri, bikin fintech mereka sendiri atau anak perusahaan mereka sendiri. Nah, ini yang kita sebut sebagai fintech. Nah, mereka nanti akan berhadapan dengan techfin. Techfin ini maksudnya adalah perusahaan teknologi yang kemudian pindah atau belok atau masuk ke sektor jasa keuangan. Contohnya seperti Google, kemudian Apple. Apple itu kan punya Apple Pay. Google juga demikian. Amazon bahkan menawarkan kredit, lending service, dan lain sebagainya. Nah, ini yang kemudian dikhawatirkan belum terjadi sih, karena masih terjadi di luar negeri ya. Kalau masuk ke Indonesia rasanya belum. Kecuali yang terjadi dengan Gojek ya. Gojek dengan mengakuisisi Bank Jago. Gojek kan pada awalnya adalah perusahaan teknologi, tapi terus kemudian mereka masuk ke finance, mereka sudah punya GoPay, bikin ekosistem sendiri. Nah, ini yang kita sebut sebagai techfin. Nah, pertarungan antara perusahaan techfin dengan fintech ini nanti yang akan jadi rame, dan kalau saya sendiri belum tahu siapa yang nanti yang akan memenangkan pertarungan ini. Karena Anda bisa bayangkan Google itu menguasai begitu banyak data, demikian juga Amazon atau Facebook atau Apple dan lain sebagainya. Mereka punya data yang luar biasa besar, teknologi yang luar biasa besar. Kalau mereka sampai masuk ke sektor keuangan, menawarkan jasa keuangan, kartu kredit, lending, dan lain sebagainya, itu dampaknya bisa sangat disruptif ya, lebih disruptif dari dampak dari fintech. Ke depan kalau kita akan semakin global gitu ya, misalnya Anda lulus kemudian nanti kuliah di luar negeri, anggaplah kuliah di Amerika, kemudian kerja di Eropa dan seterusnya, maka layanan semacam techfin ini menjadi make sense gitu, karena Anda pindah-pindah ke luar negeri, kemudian di banyak negara Anda mungkin harus travel dan lain sebagainya, dan layanan semacam ini mungkin akan jauh lebih universal. Sebaliknya, layanan yang fintech tadi nampaknya akan menjadi layanan yang lebih lokal. Ini dipakai untuk di Indonesia saja, kemudian walaupun bisa digunakan untuk banyak transaksi, tapi sifatnya tetap lokal. Nah, ini yang mungkin akan menjadi pertarungan yang lebih seru lagi di masa yang akan datang, antara perusahaan-perusahaan fintech atau perbankan yang menggandeng fintech kalau di Indonesia versus perusahaan-perusahaan teknologi yang mencoba masuk ke sektor jasa keuangan. Seperti ada Apple Pay, Google Pay, dan lain sebagainya. Ada komentar dulu mungkin sampai sini? Atau pertanyaan barangkali? Belum, Mas, Mbak. Suara saya bisa terdengar? Belum ada, Pak. Terdengar, Pak. Baik. Kita lanjut saja kalau gitu. Oke, jadi kalau kita mundur lagi ke belakang ya, apa sesungguhnya yang dilakukan oleh jasa keuangan? Jasa keuangan itu umumnya memberikan layanan kredit, pinjaman, investasi, kemudian risk management, kemudian capital market, sama advisory atau layanan konsultasi. Kemudian sektornya banyak, mulai dari perbankan komersial, kemudian aset manajemen, perusahaan investasi, perusahaan asuransi, underwriter, penjamin emisi, investment banking, broker seperti tadi ePort, Indo Premier, dan lain sebagainya, exchange seperti toko kripto,
kemudian clearing house untuk membantu settlement, sampai ke perusahaan-perusahaan jasa konsultan keuangan. Ini adalah peran-peran yang dijalankan oleh industri keuangan pada umumnya. Kemudian pada umumnya sektor keuangan itu akan menggunakan data, akan fokus pada pendanaan dan pengelolaan risiko. Kemudian selain itu mereka juga akan fokus pada user experience dan user interface. Kalau di internet kan terkenal ya meme-nya Satpam BCA yang sangat ramah gitu. Saking ramahnya jadi membuat segala sesuatu kalau ada yang ejekan-ejekan atau sindiran-sindiran itu nanti diarahkannya untuk belajar ke Satpamnya BCA, karena memang di sektor jasa keuangan layanan atau kepuasan terhadap customer itu menjadi sesuatu yang sangat berharga. Kemudian tadi upaya untuk mendigitalisasi layanan keuangan itu sebetulnya sudah ada sejak lama, sejak tahun 1800 sampai 1960 lewat kabel telegraf yang melintasi Samudra Atlantik, sehingga transaksi keuangan dan pembayaran bisa berjalan dengan lancar. Kemudian fintech mengemuka lagi di 1960-an sampai 2008 dengan munculnya pembayaran elektronik, sistem clearing, kemudian adanya ATM, ini muncul juga payment gateway seperti Visa, Mastercard, dan lain sebagainya. Lalu yang mengemuka sekarang fintech yang kita kenal di 2008, 2010, 2020 ini, yaitu penggunaan teknologi mobile, teknologi kontemporer untuk membantu layanan keuangan yang lebih baik lagi. Tapi apakah ini bentuk akhir? Saya rasa sih enggak juga, karena nanti ke depan mungkin akan ada layanan fintech lagi yang lebih unik, lebih baru, lebih spesifik, dan lain sebagainya. Jadi this is not the first time, this is juga not the latest time ya, masih akan ada lagi yang lain. Kemudian di literatur yang lain juga dibagi nih, misalnya kalau di tahun 60-an itu fokusnya ke single customer channel, kalau di 80-an fokusnya ke two customer channel. Di 80 sampai 2010 multi channel, kemudian 2010-2020 fokusnya sudah cross customer channel. Sekarang 2020 onwards kita sudah masuk era hybrid. Kalau dulu fokusnya teknologi dimanfaatkan untuk supporting, kemudian di 80-an untuk back office, di 2010 untuk front office, di 2010-2020 untuk provider proses. Sekarang 2020 lebih berorientasi kepada customer. Kalau dulu tidak ada integrasi, kemudian mulai dilakukan integrasi terpisah, kemudian 80 sampai 2010 integrasinya internal, 2010-2020 mulai dilakukan external integration, kemudian sekarang 2020 external integration dengan non-financial services. Ini maksudnya adalah bahwa integrasi itu sekarang dengan misalnya dengan penjual tiket Traveloka, kemudian dengan PLN untuk bayar tagihan listrik, kemudian dengan Telkom untuk bayar pulsa, internet, bahkan dengan UGM untuk bayar SPP, UKT, dan lain sebagainya. Jadi proses atau tahapan digitalisasi itu sudah berlangsung sekian lama di sektor jasa keuangan. Kemudian kalau dikaitkan dengan riset, di 2007-2010 mungkin fokusnya masih di mobile payment, M-Pesa yang paling terkenal di Kenya, kemudian 2010-2013 crowdfunding, 2013-2016 blockchain, Bitcoin, sekarang juga masih berlanjut, blockchain ini menjadi tema riset yang masih menarik. Lalu Financial Stability Board itu mendefinisikan, kalau tadi balik lagi ke awal, mendefinisikan fintech sebagai teknologi enabled innovation in financial service, kemudian associated with new business model, new application, new process, new products, all of which have a material effect. Jadi sama ya, mengulang kembali definisi di depan tadi, bahwa fintech itu membantu layanan jasa keuangan dengan teknologi yang nanti akan melibatkan model bisnis yang baru, aplikasi yang baru, proses yang baru,
produk yang baru dan semuanya punya dampak yang signifikan atau dampak yang material. Terus pertanyaannya, disruptifnya di mana? Tadi kan kita sudah bahas berkali-kali ya, disruptif potensial. Pertama adalah penggunaan artificial intelligence. Dengan penggunaan artificial intelligence, perbankan atau perusahaan fintech itu lebih mudah untuk mengelola risiko dan membuat produk yang lebih spesifik buat customer-nya. Karena datanya lebih luas, kan, lebih detail gitu. Jadi mereka tahu kalau bahkan mungkin ya mahasiswa UGM dengan mahasiswa UNY bedanya apa, mahasiswa UNY dengan mahasiswa PTS di Indonesia bedanya kayak apa, di Jogja misalnya bedanya kayak apa, pola belanjanya seperti apa, itu artificial intelligence bisa memetakan hal semacam itu. Kemudian dari sana mereka bisa mendesain customer user interface yang bagus. Kemudian robo advice nih buat teman-teman yang misalnya tadi menggunakan Bibit, menggunakan Bareksa, menggunakan toko kripto Indodax dan lain sebagainya, bisa memberikan layanan saham X atau kripto X ini sedang berpotensi naik, kita bisa beli sekarang, nanti jual pada saat sudah masuk titik harga sekian misalnya. Lalu disrupsi yang lain adalah financial inclusion, orang yang sebelumnya tidak mampu atau tidak bisa sekarang bisa memperoleh layanan jasa keuangan. Seperti misalnya tukang ojek pangkalan itu kan sebelum adanya Gojek mungkin mereka tidak punya akun perbankan. Sekarang mereka punya, mereka dengan bergabung ke Gojek atau Grab, mereka punya rekening dalam tanda kutip ya, walaupun mungkin ya tidak terasosiasi langsung dengan rekening perbankan, tapi mereka punya akses ke jasa keuangan. Mereka bisa bayar tagihan, mereka bisa transfer duit dan lain-lain. Dan bisa mendesain service layanan yang lebih sesuai dengan customer. Misalnya untuk mahasiswa di UGM, mereka tahu datanya, mereka tahu profilnya, layanan yang dibutuhkan adalah kredit untuk beli laptop yang murah, ya, misalnya. Tapi untuk mahasiswa yang lain, kampus yang lain, mungkin kebutuhan datanya berbeda, kebutuhan layanannya berbeda. Misalnya mereka butuh untuk jalan-jalan, minta diberikan atau dibuatkan layanan paket jalan-jalan yang murah atau paket liburan yang bisa dicicil 6 bulan dan lain-lain. Kemudian micropayment. Kalau dengan perbankan konvensional pembayaran kan transfer itu mahal ya, biayanya antar bank 6.500, tapi dengan Flip bisa lebih murah. Dengan fintech transfer yang nilainya sangat kecil itu tetap bisa dilakukan dan tidak ada biayanya. Jadi Anda nggak rugi di ongkos transfernya. Layanan yang kecil kalau jumlahnya banyak kan jadi luar biasa besar ya, Mas dan Mbak sekalian. Dan itu bisa menggerakkan perekonomian dan seterusnya. Lalu disruptif yang lain adalah membantu streamlining, membuat proses accounting, clearing, compliance, processing sistemnya menjadi lebih mudah, lebih cepat. Sebelumnya mungkin clearingnya harus nunggu 2 hari, 3 hari, sekarang dalam beberapa menit saja sudah selesai. Kemudian revenue model bisa dikembangkan dengan misalnya pertukaran data dan layanan yang sifatnya gratis. Kemudian yang jelas adalah efisiensi dan margin yang lebih kuat. Karena di sektor jasa keuangan, ya Anda bayangkan bank itu kan biasanya ada di setiap kota itu kan ada Jalan Jenderal Sudirman ya. Di Jogja ada, di Jakarta ada, di Semarang ada, di Surabaya ada. Biasanya jalan-jalan Sudirman itu adalah jalannya bank. Itu adalah lokasi yang premium, yang sewanya cukup mahal, bonafit. Nah, bank kan biasanya punya kantor di situ, ya otomatis ongkos sewanya mahal. Tapi perusahaan-perusahaan fintech, ya seperti tadi Flip, kemudian Shopee, GoPay, Dana, dan lain sebagainya, mereka tidak perlu bikin kantor di lokasi-lokasi premium. Jadi dari sisi sewa saja mereka sudah jauh lebih murah, jauh lebih efisien, dan bisa dapat margin yang lebih baik. Kemudian aktornya ada banyak, tentu saja perusahaan-perusahaan perbankan yang terlibat ya. Kalau di jasa keuangan itu perusahaan perbankan itu dianggap sebagai sebuah benteng yang besar dengan sungai di sekelilingnya, banyak buayanya, hewan buasnya, kemudian ada tower menara penjaga dan afiliasinya.
Ini ilustrasi yang paling cocok untuk menggambarkan kondisi perbankan saat ini. Kemudian ada juga regulator seperti OJK dan Bank Indonesia. Mereka fokusnya pada inovasi, inclusion, financial stability, perlindungan customer, dan perlindungan terhadap aktivitas ilegal seperti money laundry, pencucian uang, kemudian CFT, combating financing for terrorism, pembiayaan untuk terorisme, kemudian juga korupsi, penyelundupan, dan lain sebagainya, juga menjadi concern bagi regulator. Tapi ada juga perusahaan-perusahaan big tech tadi seperti Yahoo, Google, kemudian Amazon, Apple, dan lain sebagainya. Mereka biasanya punya data, menguasai infrastruktur, dan banyak sekali service yang sudah dilakukan dan dinikmati oleh customer. Kemudian perusahaan fintech, ini biasanya yang menawarkan inovasi, fleksibilitas, dan berani menanggung risiko yang lebih besar. Ini aktor-aktor yang ada di sektor jasa keuangan dengan berbagai kepentingan yang berbeda-beda. Lalu data, ya tentu saja namanya perusahaan fintech, perusahaan jasa keuangan pasti mengutamakan data. Cuman bedanya adalah perusahaan perbankan konvensional biasanya hanya fokus di duitnya aja, jadi transaksinya seperti apa. Sementara itu perusahaan-perusahaan fintech sudah mulai belajar mengambil data dari sumber yang lain, misalnya dari pola konsumsi, kemudian transaksi belanjanya. Misalnya Anda di GoPay itu kan tahu ya, buat makan berapa yang Anda keluarkan, buat travel, bepergian berapa yang Anda keluarkan, dan seterusnya. Lalu perusahaan fintech juga punya penggunaan aplikasi, bisa mencari browsing history, email receipt, kemudian lokasi Anda, sosial media data Anda, sehingga bisa mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif tentang siapa diri Anda sesungguhnya. Lalu juga bisa dikombinasikan dengan latar belakang pendidikan, pekerjaan, kemudian jabatan, dan catatan kerja, termasuk juga dengan sosial network Anda. Kalau Anda misalnya bukan siapa-siapa, kemudian nggak ada sesuatu yang istimewa, tapi teman-teman Anda orang-orang hebat semua. Nah, itu berarti Anda mungkin bisa mendapatkan kredit atau pinjaman yang lebih besar dengan bunga yang lebih menarik karena Anda dianggap sebagai orang yang kredibel. Karena dikenal oleh orang-orang yang punya reputasi tinggi misalnya. Nah, perbankan konvensional saat ini belum menyentuh sampai ke sana, tapi perusahaan-perusahaan fintech sudah bisa masuk menggali data dengan lebih baik. Terus teknologinya apa sebetulnya yang digunakan? Tadi sudah disinggung di depan. Teknologi yang pertama adalah artificial intelligence, penggunaan perhitungan komputasi modern yang jauh lebih kompleks. Kemudian big data, data yang begitu banyak dari sisi volume, dari sisi variety, dan dari sisi speed atau dari sisi velocity. Lalu yang ketiga adalah machine learning. Ini adalah bagian dari artificial intelligence yang memungkinkan si komputer itu atau mesin itu mempelajari profil, kemudian mencari, membuat semacam struktur, mengambil kesimpulan, belajar dari apa yang dia peroleh, kemudian melakukan optimalisasi secara otomatis tanpa intervensi kita, atau dengan sangat kecil intervensi dari kita sebagai operator. Kemudian inovasinya tadi, kalau di fintech itu selain dia bisa bersifat disruptif, dia juga bisa bersifat incremental. Incremental itu maksudnya kemarin sudah disinggung ya sedikit demi sedikit. Kemudian dia juga bisa fokus di model bisnis, produk atau service, kemudian organisasinya yang diubah, prosesnya yang diubah, kemudian sistemnya yang diubah. Kemudian skopnya bisa intra-organisasional di dalam organisasi atau inter bersama dengan organisasi yang lain yang ada di luar dirinya. Kemudian ini beberapa isu yang saat ini dihadapi oleh perusahaan fintech, misalnya dari sisi data, kemudian facility equipment, application service model, dan security. Beberapa bisnis model, Mas dan Mbak sekalian, yang cukup relevan. Tadi kan di depan saya klasifikasikan antara mana yang B2B,
mana yang B2C, kemudian mana yang C2C ya. Di sini lebih spesifik lagi, dalam beberapa bentuk, misalnya ada online lending, kemudian ada crowdfunding, kemudian ada transaction dan payment, kemudian personal finance management, kemudian ada digital currency, mobile payment, mobile point of sale, kemudian robo-advisor, electronic banking, seperti tadi Brimo, Livin Mandiri, kemudian insurtech. Ini beberapa kategori atau model bisnis yang ditawarkan oleh fintech saat ini. Kemudian ini nanti Anda bisa baca sendiri beberapa konfigurasinya. Tadi lebih spesifik lagi, kalau yang melibatkan perbankan dan yang tidak melibatkan perbankan, kemudian yang B2B, B2C, atau C2C, kemudian dia bisa masuk ke dalam layanan jasa advisory, memberikan nasihat, konsultasi, kemudian bisa masuk ke payment, pembayaran, investasi, financing, kemudian asuransi, claim management, risk management, dan cross process. Ini beberapa contoh-contohnya ada di sini, nanti silakan Anda baca sendiri. Kemudian service sektornya juga luas, jadi bisa masuk ke kredit, deposit, dan capital raising, pendanaan. Kemudian bisa juga masuk ke payment, baik itu yang retail maupun yang wholesale dalam partai besar, jumlah besar. Kemudian investment management, dan yang terakhir adalah insurance. Nah, yang menarik lagi adalah kebijakan yang disebut sebagai Open API atau Open Banking. Ini awalnya berasal dari Inggris, dari Uni Eropa, yang mengeluarkan Payment System Directive, PSD2. Kemudian dilanjutkan dengan UK Open Banking Initiative. Ada yang sudah pernah dengar ini, Mas dan Mbak sekalian? Open Banking System. Ini yang kemudian membuat tadi bank mau tidak mau pada akhirnya berkolaborasi atau bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan fintech. Karena dari sini akan terjadi perubahan platform ya. Jadi bank itu akan berubah menjadi platform yang lebih terbuka. Kemudian nanti akan memungkinkan provider-provider yang ini biasanya dari perusahaan-perusahaan fintech memberikan layanannya ke dalam platform yang sudah dimiliki oleh bank tadi. Tapi konsekuensinya, bank harus membuka dirinya untuk layanan-layanan perusahaan-perusahaan fintech. Nah, di sini bank harus membuat API, Application Programming Interface, yang memungkinkan perusahaan-perusahaan fintech memberikan layanannya ke perbankan tadi. Jadi dengan satu akun, Anda bisa melakukan banyak hal berhubungan dengan berbagai perusahaan fintech yang ada. Di Indonesia sudah digadang-gadang sejak 2018, tapi karena ada pandemi ya, jadi kemudian mungkin molor agak diundur. Tetapi ini sudah menjadi kebijakan yang lazim, kemudian diterapkan juga di banyak negara, termasuk di Asia Tenggara ya, di Filipina, Malaysia, Singapura, sudah jadi yang paling depan, Vietnam, dan lain-lain. Lalu ini bentuk kolaborasinya, tadi yang saya sampaikan di slide sebelumnya, karena mau dengan adanya Open API, Open Banking Regulation tadi, maka bank harus bekerja sama dengan perusahaan fintech. Kerjasamanya bisa macam-macam, bisa dalam bentuk akuisisi, bisa dalam bentuk alliance, kerjasama, bisa bentuk inkubasi, ini yang banyak terjadi di Indonesia, kemudian bisa juga dalam bentuk joint venture. Lalu jenis inovasinya bisa bank to customer, customer to customer, atau inovasi dalam bentuk produk. Kemudian fintech yang terlibat itu bisa menggunakan API, kemudian bisa juga cross product, bisa juga dengan menggunakan current account, lending, payment, investment, dan insurance. Jadi banyak sekali jenisnya dan konfigurasi yang dijalankan. Tapi di sisi lain kita juga tidak boleh melupakan tadi perusahaan-perusahaan yang saya sebut sebagai perusahaan tech-fin ya, Mas dan Mbak sekalian, yaitu perusahaan-perusahaan teknologi seperti Microsoft, Apple, Google, dan lain sebagainya, yang kemudian akan masuk ke dalam sektor jasa keuangan konvensional. Ini contohnya beberapa waktu lalu Joe Biden itu mengundang perusahaan-perusahaan besar, perusahaan teknologi besar
untuk menghadiri summit Expo besar-besaran membahas tentang cyber security. Jadi mereka ingin mengembangkan protokol industri yang membantu untuk menghilangkan atau mengurangi risiko terjadinya cyber security. Nah, di sini mereka mengatakan bahwa security ini menjadi national issue that we are currently facing, ya. Jadi mereka melihat bahwa cyber threat itu menjadi salah satu risiko yang besar sehingga perlu dimitigasi oleh perusahaan-perusahaan TechFin ini tadi. Nah, bagaimana dengan di Indonesia? Sayangnya di Indonesia kan undang-undang tentang perlindungan data pribadi itu masih jadi tarik-tarikan di DPR karena pemerintah ingin itu di bawah Kominfo, dikelola sendiri oleh di bawah Kominfo, sementara DPR inginnya dibawa atau dikelola oleh lembaga yang sifatnya independen di bawah departemen atau unit tertentu, tidak terkait dengan pemerintah. Tapi lebih dari itu, security dan privacy memang harusnya menjadi isu yang sangat penting karena dia tentu saja yang namanya jasa keuangan itu ada risikonya, kemudian ada datanya, kemudian kita harus mampu melakukan deteksi awal, lalu penyimpanan dan pemrosesan datanya itu seperti apa, dan autentifikasinya. Karena kita berhubungan dengan sesuatu yang digital, sesuatu yang kita nggak tahu, nggak jelas bentuknya. Kemudian dengan adanya open banking, itu kan kerjasama antar satu perusahaan dengan perusahaan yang lain menjadi terbuka lebar. Mau tidak mau akan ada proses pertukaran data dan lain sebagainya. Terus pertanyaan berikutnya, risikonya gimana? Kalau ada penipuan, siapa yang bertanggung jawab? Auditnya seperti apa, governance-nya seperti apa, manajemen risikonya bagaimana, autentifikasinya seperti apa, dan lain-lain. Itu masih menjadi PR, pertanyaan besar buat perusahaan-perusahaan fintech. Nah, sampai sini dulu mungkin Mas dan Mbak sekalian. Kalau ada pertanyaan atau komentar, silakan. Kalau ada komentar atau pertanyaan Mas dan Mbak sekalian tentang fintech maupun techfin dan kaitannya dengan perusahaan perbankan dan jasa keuangan konvensional. Permisi Pak, ingin bertanya Pak. Silakan Mas Fadli. Jadi Pak, mengenai bank konvensional itu kan mungkin beberapanya ada seperti BCA, Mandiri, dan sebagainya Pak. Nah, seperti yang kita tahu kan mereka juga udah mulai merambah ke dunia fintech ini Pak. Nah, dengan market size yang mereka punya dan juga dana yang mereka punya kan bisa dibilang besar. Apakah itu bisa mengancam keberadaan fintech-fintech yang bisa dibilang masih kecil itu Pak? Seperti BCA kan sudah meluncurkan Blue Digital by BCA atau Mandiri Livin by Mandiri, dan mereka juga punya keunggulan dana serta layanan-layanan bank konvensional yang telah dimasukkan ke aplikasi mereka kan Pak. Nah, jadi mungkin apakah itu mengancam keberadaan fintech-fintech yang masih growth Pak? Ya bisa ya Mas ya, tetapi kita juga perlu lihat dua sisi ya. Di sisi bank itu dia punya market, punya momentum, kemudian punya capital yang besar. Memang kita harus akui bank-bank besar itu punya kekuatan itu. Tapi di sisi lain, bank itu punya kekurangan juga. Kekurangannya adalah yang pertama, dia tidak memiliki digital capability. Ini kekurangan yang paling mendasar ya. Bank itu walaupun dia mengkonsumsi teknologi paling besar setelah sektor komunikasi, telekomunikasi, tapi kalau bicara digital capability, mereka boleh dibilang masih ketinggalan. Karena terbiasa berpikir secara silo, kemudian diregulasi oleh sesuatu yang rigid, dan lain sebagainya. Sehingga menurut saya tetap akan ada tarik-tarikan ya. Bank boleh punya modal besar, tapi kapabilitas digitalnya tidak sekuat perusahaan-perusahaan fintech. Kemudian yang lain lagi adalah dari sisi flexibility. Karena bank itu perusahaannya biasanya besar, sementara fintech itu perusahaannya lebih kecil, sehingga mereka lebih fleksibel dan lebih adaptif. Kalau dibilang bank akan mempengaruhi fintech, menurut saya nanti akan jadi lebih tepatnya menjadi pertarungan gitu ya. Apakah ini akan
bukan bank yang mempengaruhi fintech sih kalau menurut saya. Nanti lebih akan terjadi entah itu kompetisi atau kemudian kolaborasi dan lain sebagainya. Karena dua-duanya ini punya kelebihan mereka masing-masing. Sehingga kayaknya nggak mungkin kalau bank bisa menang atau fintech sendiri yang menang. Kayaknya pada akhirnya nanti keduanya tetap harus kolaborasi gitu. Apalagi dengan adanya open banking system tadi, dengan open banking regulation, mau tidak mau bank harus membuka diri dan fintech juga mau tidak mau harus masuk ke sana memberikan capability-nya kepada perbankan. Jadi nampaknya nanti ke depan akan lebih ke arah kolaborasi gitu, Mas. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ada lagi mungkin yang lain, silakan. Izin bertanya, Pak. Silakan, Mas Fabi. Oke, jadi kan tadi ada Techfin yang dimana dia perusahaan teknologi yang giant atau raksasa gitu kayak Google, Apple dan lain-lain. Dan yang kita tahu sendiri kalau mereka tuh punya digital capability yang tinggi. Nah, dengan bank yang punya market capital yang sangat tinggi dan juga Techfin yang punya digital capability yang tinggi, bukankah kalau mereka berkolaborasi itu kayak jadi fintech tuh nggak lagi relevan kan, karena yang satu besar dan yang satu punya digital capability. Apakah itu mungkin terjadi, Pak? Diulangi, Mas, yang melakukan kolaborasi adalah Techfin-nya dengan Techfin dengan banking-banking besar, misal seperti incumbent kayak BCA gitu atau Mandiri di Indo gitu, Pak. Kan yang satu kan lack of digital capability yang marketnya tinggi. Kalau mereka kolaborasi harusnya fintech ini jadi nggak relevan lagi kan, Pak? Karena kan nggak punya kelebihan lagi gitu. Itu mungkin atau tidak, Pak? Sangat mungkin, Mas. Jadi perusahaan-perusahaan Techfin ini nanti akan berkolaborasi dengan perbankan yang jadi incumbent, terus kemudian fintech menjadi tidak relevan. Bisa, tapi menurut saya agak jauh ya. Karena perusahaan Techfin itu biasanya perusahaan-perusahaan yang sifatnya global internasional. Jadi mereka nggak punya insentif atau nggak punya dorongan untuk berkolaborasi dengan perbankan atau kolaborasi dengan fintech apalagi. Karena perusahaan-perusahaan ini biasanya multinasional, beroperasinya global, lintas negara, dan lain sebagainya. Jadi kalau dengan bank Google kerjasama dengan Bank Mandiri atau dengan BCA, menurut saya unlikely. Yang lebih mungkin, ya kalau dia bekerja sama dengan bank yang global juga, seperti misalnya Citibank, atau Standard Chartered, DBS misalnya, dan lain sebagainya, yang sudah punya skalanya luas, internasional, sama-sama punya kekuatan yang besar, menurut saya mungkin saja terjadi. Tapi kalau kerjasamanya dengan bank lokal, BCA, Mandiri, walaupun itu besar ya, kayaknya kok unlikely. Itu mungkin Mas Fabi. Baik, Pak. Terima kasih. Ada lagi mungkin yang lain, Mas dan Mbak sekalian, komentar atau pertanyaan tentang ini? Kalau nggak ada, nah ini adalah pertemuan kita yang kedua setelah Meet ya. Kemudian kita masuk ke level yang berikutnya. Ini individual assignment aja untuk Anda sekalian. Yang pertama adalah what are the major technological trends materially influencing the provision of financial services? Teknologi besar apa saja yang secara material mempengaruhi perubahan layanan jasa keuangan. Kemudian yang kedua, how is the competitive landscape shaping adoption of these new technologies around the globe? Bagaimana perubahan landscape persaingan bisnis mempengaruhi adopsi teknologi-teknologi tersebut di seluruh dunia. Kemudian yang ketiga, bagaimana perusahaan-perusahaan fintech dan Techfin tadi berkompetisi dan berkolaborasi dengan incumbent. Anda bisa kasih contoh, Anda bisa kasih ilustrasi untuk menjawab pertanyaan ini. Nah, pertanyaan ini bisa langsung aja Anda jawab, terus kemudian Anda kirim lewat email ke Mbak Rasarita nanti. Kemudian ini sifatnya individual, dikirimkan sebelum sesi berikutnya. Lalu slide ini yang saya gunakan untuk presentasi ini, termasuk tadi beberapa bacaannya saya kirimkan di kolom chat, nanti bisa Anda simpan, Anda bisa baca-baca. Gitu, Mas dan Mbak sekalian, cukup jelas ya, bisa dimengerti ya? Bisa, Pak. Cukup jelas, Pak. Oke, kalau begitu. Nah,
Sesi hari ini mungkin saya cukupkan dulu sampai di sini. Setelahnya silakan Anda siapkan tugas-tugasnya. Nanti kita ketemu lagi insya Allah pekan depan. Kita mungkin akan masuk ke materi tentang artificial intelligence, machine learning, kemudian blockchain dan seterusnya. Sehat-sehat semuanya, Mas dan Mbak sekalian. Saya tutup, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih wabarakatuh. semuanya. Terima kasih, Pak.